Senangnya kita baru kami dapat pindah di sini nih, sampai di Tanah Ulu mancing sebelum umpan pancing kita jatuh ke air kan banyak sudah yang jaga-jaga itu, dan bawa perahu juga kami ke Ulu, di kebun kami di Ulu sana waktu itu. Perahunya besar, bisa muat 4 kubik 5 kubik, jadi bisa bawa 10 karung untuk sekali turun. Kok sekarang ini dengan perusahaan hanya ke badan saja kita bawa pulang dari ladang, nggak bisa bawa apa-apa. Inilah sulitnya sekarang ini. Memang kita ini sangat menderita betul di sini ini. Bagaimana selanjutnya hidup kita kalau gini? Apalagi kalau anak cucu kita ini. Pertama kali sebelah sana jalannya, sebelah sana. Jadi sudah dekat sini. Jalannya itu gunung, nggak bisa. Baru mereka buat jalan ini tahun 2005-2006 tadi jadi jalan ini. Jadi jalan ini kan lurus, jalan ini lagi rata, nyeberang Separi di Ulu sana. Di situ mereka kerja itu. Kebun kita di sini dalam Sungai Bulok itu, ini batang Separi, di sini mereka gesak ini. Di sini mereka bongkar-bongkar ini sampai keruhnya air gini nih. Parit-parit itu kan lumpurnya aja yang turun-turun ke sungai. Itu saja yang sekarang ini. Jadi bilang mereka itu, kami tutup sekali, bagaimana kita manfaatkan air yang seperti ini. Oh ini tidak apa-apa, lama-lama akan membaik. Ini kami bayar taliasi aja, bilang mereka. Mereka bayar taliasi. Nanti kalau bagaimana keadaan airnya kan, kalau kita bisa baik, nanti kita urus lagi, bilang mereka. Kok sekarang kita mau urus? Ya, memang air ini kan yang keruh gini. Kalau kita di kebun situ kan ada enaknya sedikit, karena kita bisa mandi air yang cabang-cabangnya yang kecil itu. Kalau kita turun ke sungai yang seperti ini, kita cuci-cuci waktu itu, inilah akibatnya. Kurang sini nih. Akibat ini mandi air kotor. Bilang mereka itu, di mana kamu tahu asalnya air yang ini menyebabkan ada kudis-kudis. Di mana kamu tahu? Pergi aja ke dokter. Siapa dokter yang bisa melihat air ini yang ada penyakit, bilang mereka itu. Jadi kita heran juga lah. Mungkin kita biar kita sampai ke dokter kan, kalau perusahaan itu duluan, mana kita bisa itu. Itu masuk tambang 2007, 2008 itu sudah kami, sudah penghasilannya merosot sudah. Nah, jadi sekarang kami ya sudah nggak bisa diharap lagi dia. Itu kami anggap 50% gara-gara tambang dia tuh. Jadi kami sebenarnya ya dirugikan oleh tambang. Jadi kami sekarang ini ya tinggal bertahan aja sudah. Begitu hujan deras itu, tanggul ini tidak kelihatan dia, semua air dia. Nah sesudah itu sudah nggak bisa lagi, semua ikan larut, hilang, padi tenggelam semua waktu itu dia. Nah cuma tambang ya itu, begitu dilihat aja ya sudah, nggak ada reaksi dia. Sejak buka pit B nih dia, itu dia ada buka berapa pit, 5 pit sini, nah sudah ditutup semua sumber dia. Jadi kami tidak bisa lagi dia, memproduksi lagi sampai sekarang. Itu dia. Nah kalau di sini Pak, kalau hujan turun itu turun dengan lumpurnya, naik ke sawah, naik ke kolam. Nah itulah kendalanya kita sekarang. Apabila ada panas 3 hari kekeringan. Nah sedangkan kolam dengan pertanian itu memerlukan air. Nah memang perusahaan yang bantu cek dam, cuma nggak ada artinya karena air nggak ada.
Jadi bagaimana kita sekarang ini mau pacu perikanan tidak bisa lagi, kan air itu nggak bisa diharap lagi dia. Dulu itu tanpa kita bendung naik sendiri, karena lancar di air, ada sumber air dia. Ini sudah ditutup semua. Sama masalah apa itu air, kendalanya di tanaman itu memang tidak bisa seperti semula. Mungkin ada racunnya kapan kita tidak tahu. Oleh karena kerugian masyarakat tidak sedikit ini kalau dipikir. Selama 3 tahun ini yang paling parah. Untuk contoh kita kelihatan ini kalau banjir baru ada air, kalau udah nanti tidak ada air sama sekali. Makanya kita terkatung biasanya kita November ini sudah bisa tanam, sekarang belum nyemai, masalahnya kendalanya air. Tapi berhubung adanya fakta tambang ini tergeser terus masalah waktu. Terutama semua kan memerlukan air, walaupun budidaya ikan, walaupun tanaman pangan tetap memerlukan air. Banyak kan seperti kebun rambutan itu 3 tahun baru ini produksi, itu kan kurang juga masalahnya apa, buah bisa rontok, mungkin masalah uapnya tambang itu mungkin kan. Ya, karena apa kan di air turun langsung dari kebun. Sempat ada tambang ini belum ada produksi itu, buah-buah tidak ada, baru tahun ini ada. Saya buka hutan ini tahun 69 sampai 70 sampai sekarang. Ya mulai tahun itu langsung berfungsi dulu. Sebelum tahun 8 bulan ini masih manual, masih pakai cangkul, masih pakai parang. Ya, adanya kemajuan zaman sekarang, zaman teknologi baru ini kita bisa pakai mesin semua. Nah, adanya ini kita bisa menikmati ya, kesejahteraan keluarga. Sebelum ada tambang itu bisa mencapai 8 ton 1 hektar. Lumpur dari batu bara, tapi ngenai padi saya. Itu kayak apa nanti aku hidupnya. Salah-salah nanti pari tua padinya kurang bagus, kempis. Biasanya sudah kayak gitu. Aku ndak mau bodoki Pak, Mas. Mana punya saya 1 hektar ini. Jadi kalau ndak kalau ndak mau dia mengganti, aku mau tak denda. Ya, tapi ini harus diganti dulu. Perongkosan ini padi ini yang kena lumpur kayak gini dalamnya, gitu. Jadi kira-kira kayak ndak bisa menjamin perongkosan ini harus pergi aja dari sini. Ndak boleh diteruskan, dibuka. Rusak nanti akhirnya aku ndak bisa nyawa lagi. Bangunan batu bara, sawah ndak rusak, ndak amburadul. Sekarang ada bangunan batu bara, rakyat kecil malah sengsara. Yang enak rakyat yang besar, ungkang-ungkang kaki terima uang. Kalau kita terima apa? Terima imbasnya lumpur. Tuh. Dulu di sini gini rumahnya Pak Wagio, yaitu rumah adik saya. Nah, terus karena dipindah, sekarang kebunnya juga hancur. Kebunnya kan karena tanahnya sudah dibeli sama orang perusahaan bosnya. Jadi ini kebunnya jadi hancur, padahal aslinya kebun rambutan ini di sini. Ada kebun salak, ada rumahnya juga, petainya juga ada, gitu. Kebun pisang ada, mau apa lagi sih? Nah sekarang adanya begini, terus limbahnya turun ke sawah. Yang pertama ini adalah sawah saya. Jadi ya sawah saya yang pertama jadi ancamannya itu lumpur. Ternyata tanggal yang 23 kemarin itu demo, sampai sekarang udah dapat hasil. Malah yang udah demo malah yang dapat hasil itu. Itu terus mau kayak apa perusahaan ini, mau bagaimana? Pokoknya sekarang ini turun kedua kali lumpur di tempat sawah saya. Pokoknya saya juga mau minta ganti lumpur. Ya kalau memang perusahaan mau terus begini, saya sebenarnya mulai dulu juga ndak cocok ini Pak. Dulu ada PT LAS mau masuk ke sini. Kalau ndak salah itu 9 orang itu bos-bosnya masuk. Sampai saya juga digambar. Tahu untuk apa sama mereka. Saya ndak cocok, ndak mau dia masuk di sini. Pulang PT LAS itu keluar ndak jadi. Namanya Pak Gatot itu berapa kali ke rumah mau ujuk-ujuki saya mau nambal, tapi saya ndak boleh, ndak mau, saya lain orangnya. Tetap saya ndak senang ada perusahaan tambang batu bara di atas sawah saya. Ternyata malah yang masuk malah Arjuna. Jadi sebenarnya saya ndak senang ada tambang Arjuna ini Pak. Jadi itu kalau bisa ya pemerintah harus mengeluarkan aja, cabut aja sudah. Kenapa sih? Disinilah tempat lahan milik warga umat yang dibuka mulai tahun 1996. Jadi
selama ini ada PTMSJ masuk, terus warga itu menuntut hak lahan, hak garapan. Jadi ketika warga menuntut mengadakan kegiatan di lapangan, jadi dari pihak kepolisian itu mengangkat kami atau menangkap kami, dibawa ke Kapolres. Jadi warga itu sudah sangat resah dengan penangkapan itu. Jadi warga dengan niat baiknya yaitu ingin menunjukkan itu haknya, supaya itu dari pihak pemerintah maupun pihak perusahaan itu bisa ada sosialisasi yang lebih baik lah. Itulah keinginan warga. Ternyata pihak pemerintah maupun kepolisian itu jadi ini juga kami heran ya, langsung ada penangkapan, dibawa kami ke Kapolres Tenggarong.